suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejauh saya ingat setelah perayaan Hari Raya Paskah, baru kali ini saya menjadi selebrant mengikuti misa. Ini sudah kurang lebih 1 bulan lebih baru dapat giliran untuk memimpin perayaan kudus ini, untuk mewartakan, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Baik, saya yakin tahu kita semua apa yang disebut dengan target. Ada yang tidak tahu? Target atau tujuan akhir atau sasaran. Kalau saya seorang tukang katapel, maka sasaran utama saya, kalau memang burung yang mencari, burung itu yang menjadi sasaran. Bagaimana supaya burung itu
bisa tenang, saya ambil, saya masak jadi lauk. Tapi sebelum sampai pada sasaran itu, pasti saya siapkan beberapa hal. Saya tidak punya sayap, maka saya harus butuh alat. Saya harus butuh bantuan. Saya harus butuh hal-hal pendukung supaya burung yang mau kutembak itu, sasaran utama saya itu, target itu dapat. Sebenarnya proses selesai, karena itu yang ini sebenarnya. Ini adalah realitas hidup kita. Masing-masing kita sekarang, yakin saya, dalam hidup ini sejauh masih ada nafas di badan ini punya target. Ibu punya target, bapak punya target, anak-anak muda punya target, ya, yang sedang kuliah apalagi punya target. Kami juga gara-gara waktu punya target. Semua kita punya target. Hanya target-target itu, sasaran-sasaran itu berbeda-beda jenisnya. Ya, yang sedang kuliah sekarang, ya, kebanyakan anak asrama di sini yang sedang kuliah, ya beda-beda targetnya. Ada yang jurusan pertanian, saya kurang tahu apa nanti targetnya setelah tamat. Mau menggaris karet, mau menanam sawit, mau menanam cabai, apa? Tetapi yang jelas dia mau melakukan sesuatu itu karena ada yang mau dicapai. Gak ada orang yang melakukan sesuatu kosong-kosong. Jadi pengertian target saya harap kita tangkap itu sasaran. Seorang guru pasti ada targetnya. Apa kira-kira targetnya? Apa target utama menjadi guru? Kita juga sekarang yang dulu ini, kita tinggalkan rumah kita tadi, kumpul kita di sini. Ngapain kita di sini? Apa target kita? Mengapa kita bekerja? Nah, ini, jadi masing-masing kita punya sasaran dari setiap kegiatan, dari setiap hal-hal yang kita lakukan. Itu terkait dengan target atau sasaran. Kita kembali pada bacaan-bacaan suci yang sudah kita dengar pagi ini. Kita sudah dengar tadi bacaan pertama. Di sana dikisahkan kepada kita bagaimana umat diyakinkan, ya, bagaimana umat diyakinkan bahwa Saulus yang hari itu yang menjadi musuh kekristenan, yang melawan Kristen, itu dijamin, diakui, ya, direkomendasikan oleh Barnabas masa perjalanannya bahwa dia ini bisa menjadi pewakil, bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencapai target. Apa targetnya? Sebenarnya kita sebagai orang beriman yang kumpul di sini, mulai yang Paskah pertama atau mulai dari Minggu Palma sampai sekarang, sebenarnya target perayaan-perayaan besar itu tidak ada dan tidak lain dari supaya kita percaya, supaya kita yakin sama siapa? Sama Yesus yang mati. Ini yang diperjuangkan. Mengapa? Karena banyak orang
yang mendengar berita tentang ini tentang itu bahwa Yesus sudah bangkit atau ini, ya macam-macam orang merespon. Ada yang setengah yakin, ada yang sekali, ada juga yang tidak yakin, ada juga yang tak peduli. Nah, inilah perjuangan gereja, perjuangan kita, perjuangan para gembala meyakinkan umat Allah sampai pada sasaran. Apa sasarannya? Iman. Mengimani bahwa benar, tidak hoax, tidak palsu berita itu. Benar, Yesus sudah bangkit. Nah, tahu kita, di antara kita ini pun ada yang masih berdoa bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, mudah-mudahan dengan sabda Tuhan hari ini dia makin yakin. Nah, ini sasaran. Jadi sasaran kita sebagai orang beriman itu supaya umat Allah yakin 100% bahwa Yesus sudah bangkit. Tadi saya sebagai tukang KTPN, sasaran saya tadi burung. Bagaimana supaya dapat itu? Kita sebagai orang beriman, orang Kristen, orang Katolik, sasaran kita bagaimana supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bagaimana caranya supaya ini bisa tercapai, sasaran ini? Kalau tadi saya sebagai tukang KTPN atau tukang pemanah, supaya sampai sasaran saya, maka saya butuh alat. Saya butuh karet, saya butuh batu, saya butuh tangan, saya butuh konsentrasi. Baru bisa sasaran. Kita sebagai umat beriman, Katolik, Kristen, apa jalan supaya aku, Anda, kita semua sampai pada keyakinan, tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit ini menjadi buah bibir orang. Karena kemustahilan itu tidak mungkin yang mati bangkit. Maka menjadi persoalan, menjadi perdebatan. Saya kurang tahu apakah sudah ada di keluarga kita yang sudah bangkit. Ada nenek kita, kakek kita, coba unjuk tangan dulu yang sudah bangkit. Sampai sekarang belum ada. Tetapi tiba-tiba saat itu dikatakan Yesus sudah bangkit, kan heboh itu. Tidak benar itu, dikarang-karang itu, supaya ada berita, bisnis itu. Nah inilah perjuangan gereja, bagaimana meyakinkan umat, bagaimana supaya umat Allah yang ikut serta tidak bingung, tidak abu-abu, ya, tidak tabula rasa. Maka diusahakan supaya umat semakin yakin. Tentu dengan proses, tentu dengan alat. Benar. Kita mulai bagaimana caranya supaya makin bisa tertolong kita sampai pada target. Bacaan pertama, ada tadi disebut namanya Barnabas. Ini teman seperjalanan Paulus. Inilah salah satu sarana untuk menerangkan kepada orang banyak, ya, bahwa Paulus ini, Saulus ini dulu musuh orang Kristen, tapi sudah bertobat yang menjadi Paulus. Ini mampu mewartakan Yesus yang telah bangkit. Maka dengarkanlah dia, renungkanlah apa yang dia katakan. Yang dia katakan itu benar. Tetapi biasanya kan orang yang sudah dicap jahat, umumnya kita katakan, cek itu, bohong itu. Gimana dia mengatakan yang benar padahal dia sendiri jahat? Jadi konsep orang melihat Paulus itu, ya, masih orang jahat, meskipun dia sudah bertobat. Ini, maka Barnabas, ini sekarang penulisannya, jalannya. Barnabas menjadi jalan untuk menyambungkan,
ya, menyambungkan antara Paulus dengan jemaat orang banyak. Bagaimana supaya mereka yakini apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Yesus yang bangkit. Berarti apa yang kita perlukan? Kita butuh orang lain untuk sampai pada sebuah target. Kalau mau saya bahas sederhana, tidak bisa kita sampai pada target kalau kita main sendiri. Kita tidak bisa sampai pada target kalau kita tidak melibatkan orang lain. Tidak bisa sampai pada target kalau kita single fighter. Kita tidak bisa sampai pada target kalau kita tidak bisa bekerja sama. Ini tekanan ajaran pertama. Maka dalam hal ini Barnabas sangat berperan sebagai simbol bahwa sesama perlu, orang lain perlu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekarang, apapun cita-citamu, apa targetnya? Libatkan orang lain. Ya, entah sebenci apapun kita kepada bapak kita, kepada ibu kita, keluarga kita, supaya sampai cita-citamu, libatkan mereka. Karena ada sekarang anak-anak di zaman ini merasa diri hebat, merasa bisa dia mengerjakan segala sesuatunya. Orang tuanya apalah, tidak tamat SD, apalagi buta huruf. Tidak keluar itu. Ya. Biarpun orang tua kita sederhana, tak keruan, tetapi pengaruh mereka untuk mencapai sebuah target itu mudah banget. Ini kepada anak-anak kami, ya, pemuda, jangan pernah sepelekan orang tua, ya, jangan pernah, karena Anda ada karena mereka. Bahwa ada yang tidak berkenan di hatimu perbuatan mereka dan sesuatu yang tidak beres di tengah-tengah keluarga kalian, wajar sebagai manusia, kita belum malaikat. Tetapi kalau Anda mau tercapai cita-citamu, entah apapun itu, entah cita-citamu mau ke langit atau mau ke dasar laut, terserah. Tetapi libatkan orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara untuk mencapai itu. Seperti tadi, ya, tanpa kata pen di tanganku, saya hanya berencana bagaimana supaya aku bisa mendapat burung itu. Gak bisa, harus ada alat, harus ada yang membantu saya. Nah, begitu juga kita, tanpa orang lain, yakin bisa kita dapat target kita semaksimal mungkin. Itu satu poin. Poin yang kedua, dalam mencapai target tidak cukup hanya mengandalkan bantuan orang lain. Ya. Jangan bilang nanti, oh iya pastor, saya sudah ikuti itu, sudah kuandalkan. Kuhargai Tuhan, kuhargai orang tuaku, kuhargai sesamaku. Tetapi mengapa target itu tidak sampai, pastor? Hal yang kedua, butuh perjuangan pribadi. Kita bukan berangan-angan, kita bukan mengharapkan, oh nanti Tuhan itu datang kepada saya, orang tua itu nanti akan memberikan apa yang saya mau. Tidak. Bacaan kedua sangat ditekankan peran serta keaktifan pribadi untuk mencapai sebuah target. Kalau kalian kita hadapkan juga orang lain yang ada di samping kiri kanan kita yang bisa membantu, enggak cukup. Ya. Sama seperti tadi saya sebagai tukang kata pen. Kalau mengandalkan saja, saya sudah punya kata pen, oke, beres. Saya sudah punya batu, oke, beres. Nah,
Sekarang kata pele itu kuletakkan di atas meja. Sampai target saya pasti tinggi. Maka alat yang ada itu, yang ada di sekitar saya itu saya pakai. Maka yang dibutuhkan dari saya sekarang fokus, kerja keras. Saya harus berangkat dari rumah, saya pergi harus ke hutan, saya harus bawa kantongan untuk tempat batu, saya harus bawa katapel, saya harus cek, lalu saya harus punya tenaga untuk menarik karet, dan saya harus fokus ke sasaran. Baru kemungkinan besar datang. Itu berarti poin yang kedua, butuh perjuangan pribadi, butuh gerakan pribadi. Tidak cukup hanya orang lain mendukung. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tadi yang saya katakan ini tataran manusia. Oke, bereslah dukungan dari orang tua, dari sesama, dari teman-teman untuk mencapai targetku. Sekarang beres juga dari pihak saya sungguh berjuang, saya fokus, saya tidak memikirkan apa-apa, pokoknya saya fokus pada ini. Pokoknya dari pribadi, oke. Satu lagi pula, itulah bacaan Injil. Biar dukungan orang tua, oke. Biar dukungan sesama, oke. Biar perjuangan pribadi, oke. Tapi kalau Anda tidak melibatkan Tuhan dalam usaha itu, juga menjadi nol. Maka di dalam ini tadi bacaan Injil dikatakan, aku pokok anggur. Yesus mengatakan, bukan Pastor Pius. Kalian ranting-rantingnya. Semasi ranting itu masih lengket ke batangnya, dia punya hidup dan memungkinkan untuk berbuah. Tapi ketika ranting itu dipotong dari batangnya, maka yang akan terjadi adalah kekeringan dan tak berbuah apa-apa. Maka untuk mencapai target butuh kesatuan dengan Tuhan. Ketika kita satu dengan Tuhan, target apapun, biarpun akan menderita mencapainya, tetapi yakin dapat itu. Yakin saya ada beberapa di tempat kita ini sekarang yang merenungkan peristiwa hidupnya di masa lalu. Ya mungkin benar Pastor, ya mungkin dengan berbagai macam kesusahan, tetapi karena saya libatkan yang tiga hal itu, memang pada akhirnya dapat. Maka saudara-saudari, yang perlu kita renungkan lewat bacaan-bacaan suci hari ini, ada beberapa hal. Yang pertama dulu, kita harus sadari bahwa kita masing-masing punya target. Ya, itu dulu pastikan. Apa target dalam hidup ini? Setelah dapat target, maka butuh sarana, butuh alat, butuh pendukung. Maka pendukung yang pertama adalah Tuhan. Satukan dulu dirimu dengan Tuhan. Yakinilah dulu dia bahwa tanpa Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Okay. Yang kedua, libatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud ini pertama-tama keluargamu, itu yang paling dekat. Baru sahabat-sahabatmu dalam mencapai target itu. Dan yang ketiga adalah berjuanglah, pribadimu harus berjuang, fokus, konsentrasi. Yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pengalaman pribadi saya bagikan kepada kalian. Dan memang berhasil. Siapa yang mau mengikuti itu silakan. Inilah saya kira teknik praktis sederhana kalau mau kita sukses, kalau mau kita mencapai target. Entah apapun panggilan kita, entah apapun posisi kita sekarang di gereja ini, yang penting untuk mencapai target, libatkan Tuhan, bersatu dengan Dia,
sama seperti anggur tadi, sejauh masih kita lengket dengan batangnya, pokoknya kita akan dimungkinkan untuk berbuah. Yang kedua, libatkan orang lain dalam usahamu, dalam mencapai targetmu. Jangan kerja sendiri. Dan ketiga, berjuang. Ya, pribadi coba lebih keras, kerja keras untuk mencapai sebuah target. Mudah-mudahan dengan teknik ini, ya, cara ini kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi yang paling dalam dari semua ini, jangan lupa kita, ya, target yang mau saya sampaikan lewat ini adalah mengimani Yesus yang telah bangkit. Tanpa kita sadari untuk kesatuan dengan Tuhan, susah kita mengimani Yesus sudah bangkit. Tanpa kita libatkan diri kita dengan orang lain. Ini kan cara kedua ini, kita libatkan, kita ikut misa, kita ikut kegiatan lingkungan-lingkungan. Ini kan cara melibatkan orang lain ini. Maka kita akan tertolong untuk pelan-pelan mengimani bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Dan yang ketiga, kita juga harus bergerak. Kalau misalnya ada KBG, kegiatan, ya, kalau kita di rumah saja tidak ikut kegiatan KBG, nah ini tadi lemah satu persyaratannya, nggak dapat. Benar bahwa kita yakini Tuhan, benar bahwa kita coba ikutkan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak bergerak untuk ikut serta di dalam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan kalian tinggal pada KKN-nya. Itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah target kita sebagai umat Katolik, target kita sebagai umat Kristen adalah harus sampai pada iman yang benar terhadap Yesus yang telah bangkit. Ya. Dengan kata lain, diharapkan bahwa semua kita yang hadir sekarang ini serentak mengatakan, benar pastor, Yesus sudah bangkit. Kami tidak ragu lagi. Amin.